Presiden Joko Widodo mengaku senang Xi Jinping dan Joe Biden menghadiri KTT G20 di Bali yang berlangsung hari ini, 15 dan 16 November 2022. Ia menyampaikan Indonesia bakal memperjuangkan perdamaian dunia dan pemulihan ekonomi global dalam perhelatan tersebut. Dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden selain datang untuk menghadiri KTT G20, ia juga sudah dijadwalkan untuk melakukan pertemuan penting dengan pemimpin Tiongkok Xi Jinping. Biden mengatakan ingin membuat batasan-batasan tegas terkait hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok dalam pembicaraan tatap muka pertamanya sebagai Presiden Amerika Serikat dengan Xi Jinping. Dan ini menjadi sorotan hangat bagi semua kalangan. Dan selain itu kita juga akan membahas bagaimana panas dingin antara hubungan Tiongkok dan Australia. Dan mereka juga, kedua negara ini juga akan bertemu sejak 2016 silam di Bali, akan juga membahas isu-isu di antara kedua negara. Dan untuk pertama kita akan membahas mengenai antara pertemuan Joe Biden dan Xi Jinping bersama dengan jurnalis senior Bang Nuim Hayat langsung dari Melbourne, Australia. Assalamualaikum Bang Nuim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Nuim, sehat? Alhamdulillah, ini hari ini sebentar hujan, sebentar bersinar matahari di Melbourne. Panas dingin juga di sana Bang Nuim ya? Oh, dinginnya terus. Cuman memang begitulah, berubah antara basah dengan kering. Sebentar basah, sebentar kering. Apakah kondisi seperti itu juga berlaku bagi Amerika dan Tiongkok, Bang Nuim? Memang setelah begitu lama. Jadi ada pernah yang diucapkan oleh pemimpin Inggris dalam Perang Dunia Kedua, Sir Winston Churchill. Jaw itu dalam bahasa Inggris kan artinya rahang. Yeah. Jadi menggerak-gerakkan rahang itu lebih baik daripada war dari perang. Jadi berbicara itu jauh lebih baik daripada berperang. Karena seorang bapak pendiri, seorang tokoh Amerika, Benjamin Franklin pernah mengatakan, belum pernah ada peperangan yang bagus atau baik dan perdamaian yang jelek. Nah, belakangan ini ada ketegangan. Ketegangan bukan hanya persoalan Ukraina, tetapi juga persoalan Taiwan. Dan ini menyangkut dua negara besar. Mau tidak mau, kita harus mengakui bahwa kedua negara ini, yaitu Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok, punya pengaruh yang sangat luar biasa. Mereka tidak bisa disepelekan. Mereka itu bisa menentukan. Sedemikian rupa sehingga di Australia ini selalu dikatakan, kalau Amerika bersin, maka Australia akan dapat pilek. Nah, kita juga bisa mengatakan di Asia, kalau Tiongkok bersin, kita juga bisa dapat pilek. Ini karena mengingat kekuasaan mereka dan pengaruh mereka. Apabila kedua pemimpin ini, apalagi Xi Jinping sekarang telah mendapat mandat untuk periode ketiga dan bertemu dengan Biden, maka kita tentunya merasa bahagia. Dalam artian lega lah. Kalaupun tidak bahagia, kita lega. Bahwa paling tidak mereka telah bertemu, mereka telah berbincang, mereka telah menyatakan pendirian masing-masing. Karena belakangan ini kita tahu apa yang dikatakan oleh Biden, terutama ketika Ketua Kongres Amerika Nancy Pelosi sampai ke Taiwan, keadaan begitu hangat, sehingga banyak orang yang waktu itu meramalkan bisa terjadi barangkali tembak-menembak ini antara Tiongkok dengan Taiwan, dan kalau itu terjadi, seperti yang dikatakan oleh Presiden Joe Biden, Amerika tidak akan tinggal diam, Amerika akan turut serta. Kalau Amerika turut serta, niscaya sekutu-sekutunya, apalagi Australia sebagai salah satu sekutu Amerika, tentu akan terbawa rendong lah kata orang kita. Jadi ketika mereka bertemu, alhamdulillah ini juga terjadi di Pulau Dewata. Ini banyak disebut-sebut ya. Misalnya koran-koran luar negeri mengatakan bahwa in the Isles of the Gods, di Pulau Dewata bertemu dua orang dewa besar ini, Samson dan Hercules bertemu. Itu sangat membuat kita menjadi betul-betul bahagia bahwa mereka telah bertemu. Itu penting sekali. Bukan artinya G32 tidak penting. Itu membicarakan tentang perihal ekonomi. Tetapi bagaimana ekonomi bisa berjalan dengan lancar kalau keadaan tidak tenang. Kita lihat saja apa yang terjadi di Ukraina. Dengan masuknya Rusia ke Ukraina, ke dunia mengalami berbagai kekurangan termasuk gandum dan lain sebagainya. Jadi erat hubungan antara ekonomi dengan politik tidak bisa dipungkiri. Dan alhamdulillah bahwa Presiden Joe Biden telah bertemu dengan Xi Jinping.
Bang Nuim, apakah selepas nanti pertemuan antara Joe Biden dan Xi Jinping ini kemudian akan bisa menjamin stabilitas global, Bang Nuim? Bukan begitu. Menteri Luar Negeri Amerika yang disebutkan Secretary of State, yaitu Antony Blinken, akan berkunjung ke Tiongkok. Ini kan satu hal yang menggembirakan. Ini satu lembaran baru kita melihat. Bahwa memang Tiongkok belakangan ini merasa agak barangkali terkucil sedikit. Ya. Makanya dia waktu itu kelihatan sangat membela Rusia dalam persoalan Ukraina. Saya pernah membicarakan kepada MG Radio ketika diadakan pemungutan suara beberapa waktu yang lalu, belum begitu lama yang lalu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tiongkok tidak memberikan suara mendukung Rusia, tapi Tiongkok abstain. Ini suatu gejala baru. Ini suatu indikasi baru bahwa Tiongkok sudah benar-benar ingin memainkan peranan sebagai barangkali suatu negara yang punya pengaruh, punya kekuatan, punya kemampuan yang cukup besar sehingga bisa dikatakan adik kuasa dan ingin memainkan peranan adik kuasa itu dalam percaturan dunia. Jadi Amerika mengatakan akan mengirimkan menteri luar negerinya untuk melakukan pembicaraan dengan para pemimpin di Tiongkok. Bang Nuim, pertemuan antara Amerika Serikat dan Tiongkok ini kan dua negara adidaya yang besar gitu kan. Tapi kemudian sebagai sekutu Rusia, Tiongkok, apakah kemudian dengan pertemuan ini, dengan pertemuan antara Biden dan Xi Jinping, apakah Rusia merasa ditinggalkan, Bang Nuim? Agak begitu, karena sekarang kita tahu Rusia sekarang mendapatkan peralatan perangnya, kalau mau dikatakan seperti drone-nya, ala nirawak istilahnya, ala pesawat-pesawat nirawak. Mereka hanya mendapatkan dari Iran dan dari Korea Utara. Ini menarik, bukan dari Tiongkok, dari Iran dan dari Korea Utara. Tapi apakah mungkin bahwa Tiongkok tidak mau kelihatan membantu Rusia karena Rusia telah melakukan suatu invasi, suatu agresi? Tiongkok tidak mau kelihatan itu lalu memberikan bantuan lewat Korea Utara, kita tidak tahu. Tapi nyatanya bahwa Rusia sekarang ini saking sudah kalapnya memperoleh banyak bantuan dari Iran terutama untuk drone-nya, untuk pesawat-pesawat tanpa awak, dan juga dari Korea Utara. Ini sesuatu yang hampir tidak masuk di akal, tapi inilah yang terjadi sekarang ini. Paling tidak kasat mata itulah yang terjadi. Nah, Tiongkok tidak mau. Nampaknya Tiongkok sekarang mulai netral, abstain. Pada waktu awalnya sangat membela Rusia. Karena adanya kesamaan ideologi. Tetapi kemudian kita dengarkan di Tiongkok, selalu dikatakan, ini adalah komunisme atau sosialisme ala Tiongkok. Ini bukan sosialisme ala Leninisme atau ala Marxisme, ini adalah sosialisme ala Tiongkok. Ini sekarang mereka mulai ingin mengatakan bahwa Tiongkok itu mungkin akan memilih jalan yang damai. Kalau tidak bisa lagi, kalau sudah buntu, baru barangkali melakukan tindakan kekerasan. Tidak seperti kegagahan yang telah ditunjukkan oleh Rusia. Barangkali ini antara lain sebabnya Putin sendiri tidak mau hadir di Bali, karena niscaya dia akan sangat dipermalukan kalau sampai dia hadir di Bali. Karena banyak yang akan menunjukkan kepada umat manusia di suatu pentas internasional seperti G20 bahwa mereka tidak sudi, mereka tidak menerima apa yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina. Bang Nuim, pada pertemuan di Bali dengan Joe Biden, dengan senyum dan jabat tangan, Xi Jinping menyatakan dunia telah tiba di persimpangan jalan. Apa maksud celetukan Xi Jinping itu dan kode atau sinyal apa yang coba disuarkan oleh Xi Jinping ini, Bang Nuim? Mesti ada satu permulaan baru. Jadi kita bisa melihatnya begini, Xi Jinping baru mendapatkan mandat untuk 3 periode. Sedangkan Joe Biden memang dalam keadaan sumringah, kata orang. Bukan main, senyum kemana-mana. Karena apa? Dalam pemilihan selawaktu yang semula diperkirakan akan memenangkan Partai Republik sedemikian rupa sehingga akan sangat mempermalukan kepresidenan Biden, ternyata tidak. Senat yang begitu penting fungsinya di Amerika ternyata tetap berada di tangan Partai Demokrat. Padahal sebelumnya diperkirakan akan jatuh ke tangan Partai Republik. Kongres memang akan jatuh ke tangan Partai Republik, tapi tidaklah meyakinkan seperti yang diduga semula. Jadi dua-dua pemimpin ini dalam keadaan yang betul-betul sedang penuh dengan optimisme, dengan kegembiraan. Nah, mereka sampai pada suatu kesepakatan bahwa tidak perlu persaingan menjadi pertikaian. Persaingan itu bisa sehat.
persaingan itu akan memacu masing-masing pihak. Dua negara adik kuasa misalnya, Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok. Tapi tidak perlu menjadi pertikaian. Cukup bersaing secara sehat saja. Bersaing di berbagai bidang, di bidang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, ini dia persimpangan jalan inilah yang barangkali dimaksudkan oleh Xi Jinping. Kita harus mengambil satu keputusan. Kemana kita harus membelok? Ke arah mana? Ke arah kerjasama atau ke arah persaingan yang mendatangkan pertikaian? Mereka barangkali lebih suka kepada ke arah kerjasama. Jangan lupa juga, Nordian mesti juga menyadari bahwa kedua negara ini punya hutang yang sangat luar biasa. Karena ekonomi mereka memang betul sedang juga terdesak seperti kebanyakan ekonomi di dunia ini. Amerika itu punya hutang kalau sekiranya itu negara lain, dia sudah bangkrut. Tiongkok juga punya hutang sampai triliunan dolar. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa mereka itu bisa berleha-leha. Tetapi mereka punya aset yang lebih banyak daripada hutangnya. Dan ini akan dimanfaatkan. Mereka akan memulai suatu sistem baru, suatu kerjasama baru, yang akan mengurangi kebutuhan mereka untuk memperkuat terus-menerus kemampuan perang mereka. Jadi budget atau uang yang ada itu tidak seluruhnya harus digunakan untuk membuat kapal perang, membuat pesawat perang dan lain sebagainya. Tapi bisa digunakan untuk perekonomian, untuk mensejahterakan rakyat. Amerika juga sangat terdesak. Ekonominya juga cukup kalang kabut, seperti juga dengan Tiongkok. Tidak banyak diberitakan, tapi itu kenyataan. Jadi mereka menyadari bahwa mereka tidak lagi bisa hanya terus-terusan memikirkan apakah akan berperang, sehingga memerlukan kemampuan peperangan, kemampuan persenjataan yang akan menelan begitu banyak biaya dengan menelantarkan rakyat. Kita lihat di Tiongkok itu ada satu hal yang menarik sekali. Kita melihat bahwa di Tiongkok itu polisi atau pejabat-pejabat kelas bawah yang melakukan, kalau di Indonesia disebutkan pungli, pungutan liar dan lain sebagainya, itu dianggap jauh lebih jahat daripada misalnya seorang wakil gubernur atau wakil menteri yang melakukan korupsi. Kenapa? Karena yang di bawah itu langsung menekan rakyat, Sedangkan yang di atas itu korupsi merugikan negara, tapi tidak begitu terasa dampaknya terhadap rakyat. Jadi mereka itu berpikirnya, ini agak beda. Di Tiongkok itu dianggap bahwa seorang yang melakukan pungli atau kezaliman terhadap rakyat biasa itu dianggap dosanya lebih besar daripada seorang petinggi yang melakukan korupsi. Jadi menarik sekali apa yang terjadi sekarang ini. Tapi Bang Nuim, bagaimana Tiongkok dan Amerika Serikat ini dapat mengelola perbedaan untuk mencegah persaingan menjadi apapun yang mendekati konflik dan menemukan cara untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah global gitu kan? Gaya kita tahu bahwa kedua negara ini memang memainkan peran kunci gitu Bang Nuim. Ya juga mereka menyadari bahwa sekarang ini tidak bisa hanya sendiri-sendiri, tidak bisa. Segala yang terjadi itu akan melibatkan seluruh. Ini kan ada istilahnya. Istilah ini kalau saya tidak salah pertama kali disepakati dalam pertemuan APEC di Jakarta 1994 di zaman Bill Clinton waktu itu. Di situ mereka menyepakati tentang globalisasi. Bahwa apapun yang terjadi, itu akan ada dampaknya. Terjadi di satu tempat, akan terasa dampaknya kemana-mana. Contoh, perubahan iklim. Lihat bagaimana kekacau balauan yang terjadi. Di Pakistan kita lihat bagaimana banjir. Di Australia sekarang ini, sampai hari ini, kita lihat di Australia. Kita lihat bagaimana di Florida terjadi angin taufan, badai yang begitu hebat, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak lagi bisa hanya melihat, kita hanya sendiri. Tidak. Kita merupakan bagian dari umat manusia. Apa yang terjadi di satu tempat di dunia ini akan terasa dampaknya di tempat lain. Yang terjadi di timur akan terasa di barat. Yang terjadi di utara akan terasa di selatan. Tidak lagi bisa nafsu-nafsu. Tidak bisa lagi hanya sendiri-sendiri. Ini harus disadari. Dan untuk ini diperlukan adanya kerjasama. Oleh sebab itu ada undang-undang internasional. Ada hukum laut internasional dan sebagainya. Ini untuk memudahkan manusia itu berhubungan satu dengan lain tanpa melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan negara lain. Jadi ini disadari betul sekarang ini oleh Xi Jinping maupun oleh Presiden Biden. Dan mereka harus merasa mereka bertanggung jawab dan harus melakukan kerjasama demi memungkinkan bukan saja untuk terus
menyejahterakan bangsa masing-masing, tetapi juga untuk menyelamatkan bumi kita yang sedang terancam oleh perubahan iklim ini. Bang Nuim, saya akan membacakan kutipan dari pernyataan Xi Jinping ketika bertemu dengan Joe Biden. Seorang negarawan harus memikirkan dan tahu kemana harus memimpin negaranya. Dia juga harus memikirkan dan mengetahui bagaimana bergaul dengan negara lain dan dunia yang lebih luas. Umat manusia dihadapkan pada tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dunia berharap Tiongkok dan Amerika Serikat akan menangani hubungan itu dengan baik. Apakah ini artinya Tiongkok sudah meninggalkan Rusia, Bang Nuim? Dan bagaimana nasib Rusia? Tidak, ini merangkul Rusia sebenarnya. Juga dia harus merangkul Rusia. Dia tidak bisa meninggalkan Rusia begitu saja. Karena ini mau tidak mau ada keserupaan, kebiripan dalam ideologi. Disebutkan sebagai kediktatoran proletariat dan lain sebagainya yang mereka katakan sebagai filosofi dari komunisme. Ya. Tapi dia juga tidak menginginkan apa yang dilakukan oleh Rusia sekarang ini. Karena ini sangat mengganggu, bukan hanya mengganggu Ukraina, tetapi mengganggu hampir seluruh dunia juga. Kita melihat kan terjadinya kekacauan di sana sini. Oh, kasihan Menteri Luar Negeri Rusia yang baru tiba di Bali lalu dikatakan masuk rumah sakit dan lain sebagainya, padahal katanya dia berada di dalam hotelnya dan dia seakan-akan dijadikan semacam najis begitu, orang tidak mau berhubungan dengan dia dan lain sebagainya. Nah, ini Xi Jinping sudah memberikan suatu ururan. Kita harusnya punya détente, istilahnya dulu détente, atau ada istilah hidup berdampingan secara damai. Berbeda ideologi, berbeda filosofi, berbeda kebijaksanaan masing-masing. Itu tidak menjadi persoalan. Yeah. Tetapi seperti yang disepakati waktu itu di Jakarta, di Bogor lah, bukan di Jakarta, di Bogor, tahun 1994 kalau saya tidak salah, globalisasi. Bahwa kita ini sudah tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Kita tidak bisa lagi mengatakan, macam pernah kan, Burma itu atau Myanmar itu pernah mencoba untuk menutup diri. Tidak mau berhubungan dengan negara lain dan sebagainya. Akhirnya tidak bisa. Lihat sekarang apa yang terjadi. Centang perenang, ya, tadi porak-poranda juga. Jadi kita tidak bisa hidup seakan-akan kita ini pulau, berada di tengah laut sendirian saja. Di sekeliling kita air, tidak ada pulau lain. Tidak bisa begitu. Kita harus tetap bekerja sama satu dengan lain. Kita mungkin berbeda, segala macam berbeda warna, berbeda bahasa, budaya, dan lain sebagainya. Tetapi tidak dalam bentuk kepentingan. Kepentingan adalah kesejahteraan untuk rakyat di semesta alam ini. Itu yang penting. Dan apa yang dikatakan oleh Xi Jinping tadi adalah sesuatu yang menggembirakan kita karena menyadari bahwa kita ini tidak lagi hidup sendiri, kita harus hidup secara bersama dengan orang lain. Dan ini yang penting untuk disadari oleh para negarawan yang sekarang ini ada di Bali. Sikap-sikap seperti ini apakah akan menjadi permanen atau hanya temporary atau hanya moody saja, Bang Nuim? Ya, tidak bisa dikatakan permanen. Dalam hubungan ini kan turun naik. Karena ada yang nakal-nakal di sini. Yang nakal kita lihat Rusia itu nakal, melakukan kecerobohan, masuk ke Ukraina. Kita lihat apa yang terjadi dengan Korea Utara, melakukan uji coba peluru-peluru kendali yang begitu berbahaya, dengan sengaja menjatuhkannya di dekat Korea Selatan, menjatuhkannya di dekat Jepang karena tidak setuju dengan latihan perang-perangan antara Amerika Serikat dengan Korea Selatan dan lain sebagainya. Jadi semua ini ada kemungkinan akan tercetusnya sesuatu itu memang ada. Karena kita pernah melihat bagaimana perang Korea 3 tahun tidak selesai dan sampai sekarang pun tidak ada persetujuan perdamaian secara resmi. Yang ada itu barangkali hanya penghentian permusuhan antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Dan Korea Utara ini memang ada habit ajaib. Ini satu negara yang dinastinya sangat luar biasa. Kita melihat apa yang terjadi di sana, tapi kemampuannya juga luar biasa. Bagaimana dia bisa misalnya menciptakan senjata nuklir dan lain sebagainya. Mungkin karena ada bantuan pada waktu itu dari Uni Soviet, kemudian Rusia, dan juga mungkin dari Cina dan lain sebagainya, dari Tiongkok. Tapi mereka memang punya kemampuan dalam soal membuat senjata-senjata yang sangat bahaya, senjata-senjata pemungkas, tanpa mengindahkan kesejahteraan rakyatnya. Jadi ada hal-hal yang masih barangkali bisa ditangani kalau umat manusia bisa bersatu, terutama kalau negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Republik Rakyat Tiongkok bisa bahu-membahu
bekerja sama, seiring, sejalan, dan lain sebagainya untuk bisa menertibkan anak-anak nakal yang ada sekarang ini. Seperti yang dikatakan tadi, Korea Utara, jadi di samping Rusia sendiri. Siapa yang menyangka? Nurdian, tidak ada yang menyangka bahwa Rusia itu akan masuk ke Ukraina begitu saja. Dan karena dia merasa bahwa dalam tempo beberapa hari diselesai. Sekarang sudah berapa lama? Berbulan-bulan, malahan menarik diri dari Kherson. Ini sesuatu yang sangat memalukan bagi Rusia. Bahayanya, kalau dia sudah kehilangan muka, kalau sampai Presiden Vladimir Putin kehilangan muka, dia akan melakukan hal-hal yang barangkali tidak akan menguntungkan seluruh umat manusia, terutama mereka yang berada di Eropa. Dan ini menjadi perhatian baik oleh Amerika Serikat maupun oleh Tiongkok. Karena apa? Amerika sudah menghabiskan berapa? 16-17 miliar dolar untuk Ukraina. Amerika sudah menghabiskan lebih banyak dana yang diberikan kepada Ukraina daripada dana yang disisihkannya untuk menjadi anggaran perubahan iklim, untuk mengatasi perubahan iklim. Bayangkan, begitu banyak uang. Sekarang ini bagaimana pembangunan kembali Ukraina? Siapa yang harus menanggung? Bahkan sekarang ini, seperti yang dikatakan, untuk mengumpulkan dana saja oleh G20 untuk mengatasi atau menghadapi COVID-19 saja masih belum bisa terpenuhi secara keseluruhan. Ya, ini kan juga menjadi pertimbangan oleh para pemimpin dunia yang merasa punya tanggung jawab sebagai negara besar, tidak bisa enak-enak saja sebagai adik kuasa, tapi juga di situ ada tanggung jawab yang harus dipikul. Yang lebih menarik juga selain pertemuan antara Joe Biden dan Xi Jinping adalah agenda pertemuan antara Tiongkok dan Australia yang juga mengalami romansa panas dingin begitu. Bang Nuim, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan akan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di sela-sela KTT G20. Apakah ini juga menjadi momen terbesar untuk Australia, Bang Nuim? Oh, jelas. Tapi Australia dia jaga standing lah, tidak mau kehilangan muka. Dia mengatakan, ya kita mau kerjasama, tapi tidak dengan mengorbankan prinsip kita. Jadi dalam hal-hal tertentu, tetap Australia akan memberikan kritikan terhadap Tiongkok. Nah, asal-muasalnya begini. Sebenarnya apa yang terjadi ini hampir sama seperti apa yang pernah terjadi di zaman kepresidenan Megawati. Waktu itu, Perdana Menteri Australia John Howard, ada sesuatu hal yang mengganjal setiap kali John Howard telepon Megawati, nggak pernah diangkat telepon. Jadi macam apa ya, orang yang lagi bercinta-cintaan ini, asyik wal masyuk kata orang, tidak mau, udah nggak mau ngomong lah, bekot begitu. Nah, ini terjadi tiba-tiba karena masalahnya pertama, Australia itu mengkritik dan mengkritik secara terbuka. Apa yang disebutkan oleh sementara orang sebagai politik megafon, ya, di kemana-mana. Australia mengkritik perlakuan Tiongkok terhadap umat Islam Uighur di Xinjiang. Itu Tiongkok sangat tidak bisa menerima, karena waktu itu juga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan ada 1 juta orang Muslim yang dimasukkan dalam kamp tawanan untuk menjalani apa yang disebutkan sebagai pendidikan kembali dan lain sebagainya. Laporan-laporan lain mengatakan bahwa Tiongkok melakukan tindakan-tindakan yang bengis dan ganas terhadap umat Islam dan terhadap Islam sendiri di Tiongkok. Nah, ini menyakiti hati Tiongkok. Karena Tiongkok membantah dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya barangkali memang begitu. Nah, setelah itu, telah terjadi COVID-19, kemudian Australia di bawah Perdana Menteri Scott Morrison mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, kepada WHO, Badan Kesehatan Sedunia, agar dibentuk suatu tim terdiri dari para pakar berbagai negara untuk berkunjung ke Wuhan di Tiongkok untuk memastikan apa sebenarnya yang telah terjadi sehingga umat manusia boleh dikatakan harus menanggungkan COVID-19. Nah, Tiongkok ini sangat tersinggung. Jadi beberapa faktor ini menambah hal yang sudah lama boleh dikatakan membuat Tiongkok dongkol. Ada lagi soal baru, mau mengirimkan delegasi internasional untuk melakukan penelitian dan memastikan bahwa COVID-19 memang berasal dari pasar di Wuhan dan lain sebagainya. Tiongkok marah sekali. Pada waktu itu, wartawan koresponden luar negeri ABC, Badan Siaran Australia yang ada di Beijing, lari malam praktis karena takut ditangkap. Ya begitulah, hubungan menjadi
sangat tegang, sangat tidak enak. Setiap kali ada menteri dari Australia ingin menghubungi menteri sejabatan dia di Tiongkok, tidak dijawab. Dan yang lebih menyakitkan bagi Australia adalah kenyataan kemudian Tiongkok melakukan apa yang bisa dikatakan sebagai hukuman terhadap Australia dengan mengenakan tarif pada ekspor Australia. Jangan dilupakan, Nurdian, bahwa Tiongkok itu adalah lawan dagang Australia terbesar. Jadi bukan kawan dagang, tapi lawan dagang, itu istilah Indonesianya. Satu jual yang satu beli. Nah, Australia menjual macam-macam anggur misalnya, minuman anggur. Itu minuman anggur dari Australia sangat populer di Tiongkok. Dan banyak sekali pengusaha anggur di sini yang betul-betul menikmati ya hubungan bisnis yang boleh dikatakan terus berkembang. Kemudian Tiongkok mengenakan tarif. Tiongkok mengatakan daging dari Australia mungkin beracun dan sebagainya, tidak lagi bisa masuk ke sana. Kemudian bahkan udang galah yang begitu disukai oleh orang-orang di Tiongkok, terutama mereka yang mampu, juga tidak bisa masuk. Dan banyak lagi ekspor Australia yang akhirnya tidak bisa masuk ke Tiongkok. Tetapi akhirnya memang Tiongkok apa boleh buat, terpaksa juga barangkali ya menjilat ludah sendiri. Karena mereka membutuhkan batu bara, ya mereka sumber batu bara pertama mereka yang paling utama adalah dari Australia. Mereka mulai membeli kembali dari Australia. Tapi yang lain itu seperti anggur, seperti daging, seperti bahan-bahan lain yang dibuat oleh Australia, itu tidak mau diterima oleh Tiongkok. Kalaupun diberikan masuk, dikenakan tarif yang tinggi sekali sehingga susah untuk dijual di Tiongkok. Jadi ini dianggap sebagai hukuman oleh Tiongkok terhadap Australia karena pertama ya meminta supaya Tiongkok menghentikan apa yang disebutkan sebagai kezaliman terhadap umat Islam di Tiongkok, dan kedua ingin mengirimkan delegasi internasional untuk memeriksa di Wuhan apakah benar di sanalah pusat dan sumber dari COVID-19. Sejak itu keadaan boleh dikatakan tegang, tapi berangsur-angsur mulai kelihatan ada dari pihak Tiongkok, terutama dari pihak Australia yang tidak segan-segan mengatakan kami ingin agar hubungan ini bisa cair, agar hubungan ini bisa dilanjutkan kembali seperti sebelumnya. Karena sekarang ini ada dua wartawan dari Australia keturunan Tiongkok yang sedang dalam kurungan, sedang dalam penjara di Tiongkok, dan Australia menginginkan agar mereka ini bisa dikembalikan ke Australia. Mereka dituduh karena mengungkapkan berita atau keterangan-keterangan penting kepada negara-negara lain dan sebagainya. Pokoknya Australia merasa sangat dirugikan. Tetapi Australia tetap tidak mau mengorbankan prinsip-prinsipnya sebagai sebuah negara demokrasi. Belakangan saya ingat awal tahun ini Duta Besar Tiongkok menyampaikan sambutan dalam pertemuan dengan para wartawan Australia itu tiap minggu. Wartawan Australia itu di Canberra, di ibu kota Canberra, mendatangkan pembicara untuk memberikan keterangan, ceramah dan lain sebagainya. Dan dia mulai mengatakan bahwa bisa dijalin kembali hubungan antara Tiongkok dengan Australia, ini bisa. Tetapi jangan sampai Australia juga mengganggu. Nah, ini mereka menyebutnya ya mengganggu kedaulatan Tiongkok. Apa yang dilakukan Tiongkok di negeri Tiongkok sendiri itu adalah urusan Tiongkok maksudnya. Kenapa negara lain mesti ikut-ikutan? Tapi sebelum itu juga ada hal-hal yang sangat mengerikan. Tiba-tiba kapal perang Tiongkok terlihat dilepas pesisir Australia Barat. Australia juga bilang, ada apa ini? Tiba-tiba pesawat militer Australia yang terbang di atas Laut Cina Selatan. Pesawat itu berpangkalan di Filipina. Tiba-tiba didatangi oleh pesawat jet Tiongkok. Bukan itu saja, selain itu pesawat jet tadi juga melepaskan apa yang disebutkan butir-butir aluminium ketika di udara. Yang dimaksudkan supaya disedot oleh mesin pesawat militer Australia itu, dan ini bisa menimbulkan kecelakaan dan lain sebagainya. Ini membuat Australia mengatakan, bagaimana kami tidak bisa terbang di udara internasional di Laut Cina Selatan, sedangkan Cina waktu itu, Tiongkok mengatakan bahwa itu adalah wilayah udara kami. Jadi keadaan menjadi tegang. Dan ini tidak menguntungkan siapapun. Ini merugikan semua pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini, dan Xi Jinping setelah mendapatkan mandat ini ya untuk periode ketiga ini, kelihatan sudah lebih ingin untuk menjalin kembali hubungan, untuk barangkali membuat mesra kembali hubungan dengan negara-negara yang berada di kawasannya. Bagaimana kemudian upaya Australia dan Tiongkok ini, Bang Nuim, membangun kembali rasa percaya, rasa saling percaya dan mendorong hubungan
kedua negara ini kembali ke jalur yang benar gitu Bang Nuim. Ya, karena di sini juga ya Nurdian, banyak sekali dulu mahasiswa-mahasiswi dari Tiongkok yang belajar, mereka lebih banyak ke Australia ini. Mereka datang ke Australia daripada ke negara-negara lain karena lebih dekat dan lebih murah. Ya. Dan ini sangat membantu Tiongkok karena ya bisa mengirimkan mahasiswa-mahasiswinya untuk menuntut ilmu di universitas-universitas Australia. Bukan saja mereka mendapatkan ilmu yang mereka perlukan, tetapi juga mereka mendapatkan bahasa, yaitu bahasa Inggris. Jadi bagi Tiongkok juga memang ada perlunya, tapi ya kita tahu ya orang Timur kan selalu itu jaga muka, jangan sampai kita dicorengi orang muka kita dan lain sebagainya. Ya kita kadang-kadang ingin mengorbankan kerbau untuk menyelamatkan seekor ayam. Begitulah kira-kira. Kerbau dikorbankan untuk menyelamatkan seekor ayam. Nah, ini berangsur-angsur nampaknya mulai disadari bahwa ini tidak perlu terjadi. Oke, Australia memang membatalkan pesanan kapal selam konvensionalnya dan ingin membuat kapal selam nuklir yang membuat Tiongkok jadi tidak enak juga. Bagaimana di wilayahnya kok ada negara seperti Australia yang sekarang mau punya kemampuan nuklir dan lain sebagainya. Tapi Australia mengatakan ya ini demi pertahanan kami dan ini hak kami untuk melakukannya. Dan ini semuanya tentunya punya sangkut paut dengan keadaan waktu itu, ketegangan yang terjadi terutama di Laut Cina Selatan, di mana dikatakan bahwa Tiongkok telah melakukan banyak pelanggaran terhadap kedaulatan atau perairan negara-negara lain di Laut Cina Selatan, yang sebagian kepulauan di sana itu masih diperebutkan, masih dipertikaikan ya oleh Vietnam misalnya, oleh Malaysia, tidak oleh Indonesia, dan juga oleh Filipina. Jadi semua ini menimbulkan ketegangan yang tidak diperlukan oleh umat manusia dalam keadaan bumi manusia ini sedang terancam oleh perubahan iklim yang jauh lebih dahsyat daripada ancaman peperangan. Oleh sebab itu kelihatan bahwa Tiongkok mengatakan, oke, kita sudah memberikan semacam hukuman kepada Australia. Australia telah menjalani hukuman, sekarang barangkali hubungan bisa dipulihkan kembali sehingga nanti Tiongkok bisa mulai membeli kembali minuman anggur dari Australia, membeli kembali segala macam daging yang diekspor oleh Australia, dan juga segala hasil tangkapan laut dari Australia, dan juga tentunya ekspor-ekspor Australia seperti batu bara, biji besi, dan lain sebagainya. Ya, Bang Nuim, dua dari ketegangan yang ada di dunia, ketegangan yang sekian banyak ketegangan yang ada di dunia, kini mencoba untuk direnggangkan, dilonggarkan. Dan ini memerlukan sikap-sikap kepemimpinan, sikap-sikap kenegarawanan dari tiga pemimpin ini, Bang Nuim. Di Tiongkok, Amerika Serikat, kemudian Australia. Kita belajar banyak dari ketiga pemimpin ini, Bang Nuim. Iya, karena orang seperti Paul Keating, waktu dia menjadi Perdana Menteri, dia tanpa tanda geleng-aling, dia mengatakan negara yang paling penting bagi Australia adalah Indonesia. Dan dia menganggap waktu itu Soeharto sebagai, dalam tanda kutip, bapak angkatnya. Dia orang yang paling hormat, orang yang paling segan kepada Soeharto itu adalah Paul Keating. Dan Paul Keating ini juga melihat Tiongkok sebagai salah satu negara yang punya daya tarik yang bagi Australia sangat penting. Sehingga Paul Keating banyak mengkritik pemerintah yang lalu terutamanya. Karena seakan-akan begitu garang, begitu agresif terhadap Tiongkok. Paul Keating menghendaki agar Australia bersikap lebih lemah lembut, mengingat bahwa Australia begitu tergantung pada negara-negara seperti Tiongkok. Ya tidak bisa dibantah kenyataan. Bagi ekspor Australia ke Tiongkok itu, ekspor yang disebutkan ekspor pendidikannya saja mencapai 30 miliar dolar lebih. Itu baru ekspor pendidikan, artinya mahasiswa-mahasiswi dari Tiongkok yang datang untuk menuntut ilmu di Australia, mereka menghabiskan puluhan miliar dolar di Australia ini. Sangat membantu perekonomian Australia. Belum lagi ekspor-ekspor lain. Jadi Paul Keating melihat sebuah ini dari segi, sebenarnya bukan saja dari segi strategi, ya, tetapi juga dari segi ekonomi. Karena kalau ekonomi itu bagus, biasanya tidak ada peperangan. Peperangan itu terjadi kadang-kadang karena ekonomi di dalam negeri agak kacau balau sedikit, untuk mengalihkan perhatian, ya gembar-gembor mau perang ke sana kemari, bisa mempersatukan rakyat kembali dan membuat rakyat merasa ialah ekonomi kita begini karena kita mau perang dan lain sebagainya. Jadi banyak juga
nasihat-nasihat yang diberikan kepada Australia untuk bagaimana menjaga, karena dalam hubungan dengan sebuah negara timur itu tidak seperti negara barat dengan negara barat. Kalau negara barat kita lihat saja bagaimana debat di parlemen Australia, seakan-akan mereka mau saling bersih bunuhan. Tapi setelah itu nanti keluar minum kopi atau minum bir sama-sama. Nah, kalau orang timur kan bawa ke hati. Kalau hal-hal yang begitu. Nah, ini kan Indonesia, Malaysia, Vietnam, Tiongkok, ini adalah negara-negara timur. Nah, Australia yang sudah terbiasa ceplos-ceplos, harus tahulah menahan diri sendiri, menahan diri sedikit ketika berhubungan dengan negara-negara timur yang lebih peka. Baik, terima kasih banyak Bang Nuim sudah berbincang bersama kami di Morning Session with Nuim Hayat. Salam sehat selalu Bang Nuim. Terima kasih. Inti dari kenegarawanan memang bukanlah ketaatan yang kaku terhadap masa lalu, tetapi perhatian yang bijaksana untuk keberlangsungan masa depan.